cahaya matahari. Baghdad yang terik di luar sana hanya mampu menyusup masuk sebagai berkas-berkas lembut ke dalam aula utama. Istana diredam oleh tirai-tirai sutra tebal berwarna merah marun dan emas yang menggantung megah di setiap jendela lengkung. Udara di dalam ruangan itu terasa sejuk, kontras dengan panasnya gurun yang memanggang kota. Namun atmosfernya terasa berat, bukan oleh suhu, melainkan oleh bobot intelektual yang memenuhi setiap sudutnya. Wangi gaharu dan kemenyan yang dibakar di sudut-sudut ruangan bercampur dengan aroma kertas tua dan tinta, menciptakan aroma khas kebijaksanaan yang disegani. Di singgasana gading yang ditinggikan, Khalifah Harun al-Rasyid duduk dengan postur yang santai, namun tetap memancarkan kewibawaan yang tak terbantahkan. Matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, mengamati puluhan wajah yang hadir hari itu. Ini adalah hari di mana batas-batas agama dan negara dikesampingkan demi pencarian kebenaran universal. Sebuah majelis ilmu yang mempertemukan ulama-ulama besar Baghdad dengan para filosof, ilmuwan, dan rohaniwan dari berbagai penjuru dunia. Suara gemerisik jubah dan desisi pelan para hadirin seketika senyap ketika seorang tamu kehormatan bangkit dari tempat duduknya. Ia adalah seorang pendeta senior, pemimpin delegasi Kristen dari negeri barat yang jauh. Sosoknya tinggi tegap, dengan jubah pendeta berwarna abu-abu sederhana, namun berbahan halus. Kontras dengan jubah-jubah sutra para pejabat istana. Rambut dan janggutnya yang memutih menandakan usia dan pengalaman, sementara matanya memancarkan kecerdasan yang tenang, jauh dari kesan memusuhi. Dengan langkah perlahan yang penuh hormat, sang pendeta maju ke tengah lingkaran diskusi. Ia membungkuk takzim ke arah khalifah, lalu memutar tubuhnya menghadap para ulama terkemuka yang duduk berjajar di sisi kanan singgasana. Wahai Amirul Mukminin yang mulia, serta para cerdik pandai yang menjadi pelita kota Baghdad. Suara pendeta itu terdengar berat dan bergema, mengisi keheningan aula yang luas. Sungguh, sebuah kehormatan bagi saya diizinkan berbicara di forum yang agung ini. Saya datang bukan untuk berdebat demi kemenangan semu, melainkan untuk mencari pemahaman yang menenteramkan akal. Seorang ulama sepuh, Syekh Abdullah, mengangguk pelan, mempersilakan dengan isyarat tangan yang terbuka. Silakan Tuan Pendeta. Islam mencintai ilmu dan pertanyaan. Apa yang mengganjal di hati Tuan? Sang pendeta tersenyum tipis. Sebuah senyum sopan yang menyembunyikan ketajaman pikirannya. Saya telah lama mempelajari adat dan hukum kalian. Saya mengagumi disiplin ibadah kalian dan keindahan tatanan sosial yang kalian bangun. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi duri dalam pemahaman logika saya. Sebuah pertanyaan sederhana tentang ciptaan Tuhan. Ia berhenti sejenak, membiarkan antisipasi menggantung di udara. Jemarinya menautkan kalung salib kayu di dadanya. Sebelum melanjutkan, mengapa dalam ajaran Islam yang begitu luhur, babi dianggap haram dan najis? Pertanyaan itu keluar dengan lembut, namun dampaknya bagaikan batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Beberapa ulama muda tampak berbisik-bisik, sementara para senior menegakkan punggung mereka. Pendeta itu melanjutkan argumennya sebelum ada yang sempat memotong, kali ini dengan nada yang lebih filosofis. Bukankah babi, seperti halnya domba, unta dan sapi, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa? Jika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah, mengapa Ia menciptakan makhluk ini hanya untuk diharamkan? Di tanah kami di negeri-negeri barat yang dingin, babi menjadi sumber rezeki. Dagingnya memberi kekuatan bagi para prajurit kami. Kulitnya kami manfaatkan, dan ia mudah dipelihara. Jika ia seburuk itu, mengapa Tuhan membiarkan ia hidup dan berkembang biak begitu banyak di muka bumi ini? Syekh Abdullah, yang dikenal luas pengetahuannya tentang tafsir, tersenyum arif dan menjawab dengan nada tenang. Pertanyaan yang bagus, Tuan. Jawabannya telah tertulis jelas dalam kitab suci kami, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Maidah yang secara tegas melarang memakan bangkai, darah,
dan daging babi itu adalah perintah langsung dari Sang Pencipta. Sebagai hamba, tugas kami adalah taat, karena Allah Maha mengetahui apa yang baik dan buruk bagi hambanya. Para ulama lain mengangguk setuju, merasa jawaban itu sudah final dan tak terbantahkan. Bagi mereka, dalil nakli dalil yang bersumber dari wahyu adalah puncak dari segala hukum. Namun, sang pendeta tidak tampak puas. Ia tidak menunjukkan rasa tidak hormat, tetapi ekspresi wajahnya menyeratkan bahwa jawaban itu belum menyentuh inti keingintahuannya. Saya menghormati kitab suci Tuhan, balas pendeta itu dengan nada diplomatis namun tegas. Bagi kalian yang beriman, firman itu adalah hukum mutlak. Namun, mohon dipahami posisi saya. Saya tidak mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup saya. Jika Tuhan menjawab dengan karena dilarang di kitab kami, itu adalah argumen keimanan, bukan argumen logika yang bisa diterima secara universal oleh mereka yang berbeda keyakinan. Ia melangkah selangkah lebih dekat. Matanya menatap tajam ke arah para cendekiawan. Saya meminta alasan rasional. Alasan yang bisa diterima oleh akal sehat manusia, terlepas dari apa agamanya. Jika Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia, pastilah ada penjelasan logis mengapa hewan ciptaan Tuhan ini dinistakan sedemikian rupa. Suasana di aula berubah menjadi sedikit tegang. Kipas-kipas besar yang digerakkan oleh para pelayan di sudut ruangan seolah tak mampu mengusir hawa panas yang tiba-tiba muncul dari rasa ketidaknyamanan para ulama. Mereka terbiasa berdebat menggunakan hadis dan ayat, namun dituntut memberikan alasan empiris murni di hadapan seorang asing yang kritis adalah tantangan berbeda. Seorang tabib istana yang juga ahli dalam ilmu alam memberanikan diri angkat bicara. Tuan Pendeta, ilmu kedokteran modern mulai menyingkap bahwa daging babi mengandung banyak penyakit. Ada cacing pita dan bibit penyakit yang bisa merusak tubuh manusia jika dikonsumsi. Mungkin itulah sebab logisnya Islam ingin menjaga kesehatan umatnya. Sang pendeta mengangguk, seolah sudah menduga jawaban ini. Argumen kesehatan, gumamnya, masuk akal. Tetapi, Tuan Tabib, di negeri kami memasak daging itu dengan suhu tinggi, merebusnya hingga matang sempurna, sehingga segala penyakit mati. Buktinya, lihatlah bangsa kami. Raja-raja kami memakan babi, prajurit kami memakannya, dan banyak dari mereka yang berumur panjang, bertubuh kekar, dan sehat walafiat hingga usia senja. Jika babi itu racun, mengapa bangsa kami tidak punah karenanya? Tabib itu terdiam, bibirnya terkatup rapat. Ia kehabisan kata-kata. Argumennya terpatahkan oleh fakta empiris yang dibawa sang tamu. Jika alasannya hanya penyakit, maka dengan pengolahan yang benar, hukum haram itu seharusnya gugur, pikir sang pendeta. Seorang ahli filsafat mencoba pendekatan lain. Ini soal ujian ketaatan Tuhan. Tuhan menciptakan babi sebagai ujian. Apakah manusia bisa menahan nafsunya untuk tidak memakan apa yang dilarang? Lagi-lagi, potong sang pendeta dengan halus. Tuhan kembali pada argumen dogmatis. Jika itu ujian, mengapa harus babi? Mengapa bukan ayam? Pasti ada sifat intrinsik, sebuah cacat alami pada hewan itu sendiri yang membuatnya tidak layak. Saya ingin tahu, di mana letak cacat itu secara nyata. Tunjukkan pada saya bukti yang bisa dilihat mata dan dicerna logika. Mengapa babi lebih rendah dari kambing atau sapi? Keheningan melanda ruangan besar itu. Debu-debu halus yang menari dalam sorotan cahaya matahari tampak berhenti bergerak. Para ulama saling berpandangan, alis mereka berkerut dalam. Mereka membuka-buka lembaran kitab di benak mereka, mencari hujah yang bersifat akliyah yang belum pernah mereka rumuskan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa sang pendeta tidak sedang mencari masalah. Ia benar-benar sedang menguji kekuatan fondasi intelektual Islam di hadapan rasionalitas murni. Khalifah Harun al-Rashid yang sedari tadi menyimak sambil menopang dagu, merasakan gelombang kekecewaan sekaligus ketertarikan yang mendalam. Ia melihat wajah-wajah bingung para penasihatnya, wajah-wajah yang biasanya penuh percaya diri saat memberikan fatwa, kini tampak ragu dan defensif. Tidak ada jawaban yang keluar, hanya suara napas yang tertahan
dan detak jantung yang seolah terdengar memukul-mukul dada para cendekiawan. Mereka sadar, jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan logika, reputasi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia akan tercoreng di hadapan delegasi asing ini. Sang pendeta masih berdiri di sana, sabar menanti, seolah menantang seluruh hikmah yang tersimpan di perpustakaan Baitul Hikmah untuk keluar dan membuktikan diri. Namun, perpustakaan itu seakan terkunci rapat. Dan kuncinya bukan terbuat dari ayat, melainkan dari sebuah pembuktian nyata yang belum mereka temukan. Keheningan yang menyelimuti balairung istana Baghdad terasa begitu berat, seolah udara itu sendiri telah berubah menjadi timah cair yang menekan dada setiap orang yang hadir. Wangi gaharu dan kemenyan yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakkan, bercampur dengan aroma keringat dingin yang menguap dari balik jubah-jubah sutra. Para ulama terkemuka. Matahari sore yang menerobos masuk melalui celah-celah jendela berukir geometris, menjatuhkan berkas. Cahaya yang menyoroti dibu-dibu halus yang melayang, menciptakan suasana mistis, namun tegang. Di atas singgasananya yang beralaskan beludru merah marun, Khalifah Harun al-Rasyid duduk dengan wajah yang sulit ditebak. Namun, bagi mereka yang mengenal sang pemimpin, ketukan jari telunjuknya yang ritmis pada lengan kursi emas adalah pertanda kegelisahan yang memuncak. Di hadapannya, para cendekiawan terbaik kekhalifahan mereka, yang hafal ribuan hadis dan menguasai tafsirnya, bisa menundukkan kepala. Mereka telah kalah langkah. Pertanyaan sang pendeta asing itu sederhana, namun mematikan. Ia tidak meminta ayat, ia meminta alasan yang bisa diterima oleh akal manusia yang tidak mengimani Al-Quran. Sang pendeta seorang pria tua dengan janggut putih panjang yang terawat rapi dan mata biru yang tajam menyiratkan kecerdasan. Duduk dengan tenang di sisi kiri balairung. Tidak ada kesombongan dalam posturnya, hanya kesabaran yang sopan, yang justru membuat ketidakmampuan para ulama menjawab pertanyaannya terasa semakin memalukan. Ia menunggu jawaban logis tentang mengapa daging babi dilarang. Sebuah jawaban yang melampaui sekadar Tuhan melarangnya. Khalifah Harun al-Rasyid menghela napas panjang. Suaranya memecah kebisuan. Ia menyadari bahwa reputasi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia sedang dipertaruhkan di sini. Jika mereka tidak bisa menjawab satu pertanyaan logis dari seorang tamu asing, apa gunanya perpustakaan Baitul Hikmah yang megah itu? Wahai para cerdik pandai, suara khalifah bergema, berat dan berwibawa, memantul di dinding-dinding pualam. Apakah lumbung ilmu di kepalamu telah kering? Tamu kita menuntut air jernih logika, bukan sekadar wadah dalil yang tertutup rapat. Adakah di antara kalian yang mampu menjelaskan hukum Tuhan dengan bahasa alam yang universal? Hening kembali menjawabnya. Tidak ada satupun tangan yang terangkat. Para ulama saling melirik, takut salah bicara yang justru akan merendahkan martabat agama di hadapan pemuka agama lain. Melihat kebuntuan yang menyedihkan ini, senyum tipis bukan karena geli, melainkan karena tantangan terukir di bibir Harun al-Rasyid. Ia adalah pemimpin yang menyukai teka-teki, dan ia tahu bagaimana cara memancing mutiara keluar dari lumpur. Ia berdiri, jubah kebesarannya berdesir agung. Baiklah, serunya lantang. Matanya menyapu seluruh ruangan, dari para wazir hingga para pengawal di pintu gerbang. Jika para ahli kitab tak mampu bersuara, maka aku akan membuka kesempatan ini bagi siapa saja. Dengarkan titahku, aku mengumumkan sebuah sayembara terbuka saat ini juga. Suasana balairung seketika berubah. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Barang siapa, lanjut Khalifah, dengan penekanan pada setiap suku kata, yang mampu membuktikan secara logis, empiris, dan dapat diterima oleh akal sehat tanpa berlindung semata-mata di balik kutipan ayat, mengapa babi itu haram dan najis. Aku akan memberikan hadiah 1000 keping dinar emas dan jubah kehormatan dari perbendaharaanku sendiri. 1000 dinar. Jumlah yang cukup untuk membuat seseorang hidup mewah seumur hidup. Namun,
Lebih dari itu, tantangannya adalah gengsi intelektual. Sang pendeta tampak tertarik. Ia menegakkan duduknya, menanti siapa yang berani mengambil tantangan berisiko itu. Di tengah riuh rendah suara hadirin yang meragukan adanya jawaban semacam itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari arah belakang, dekat pilar besar, yang menyangga kubah istana. Tawa itu terdengar renyah, santai, dan sangat kontras dengan ketegangan formal istana. Ampun, beribu ampun. Paduka yang mulia. Suara itu menyeruak. Jenaka namun penuh percaya diri. Semua kepala menoleh serentak. Dari balik bayang-bayang pilar, melangkah keluar sosok yang sudah sangat dikenal oleh seluruh penghuni istana. Bahkan oleh rakyat jelata di pasar-pasar Baghdad. Abu Nawas. Pria itu mengenakan sorban yang sedikit miring dengan baju yang terlihat sederhana dibandingkan kemewahan para pejabat istana. Namun, matanya bersinar cerdas, berbanar-bainer, penuh tipu daya yang memikat. Abu Nawas, gumam Khalifah. Separuh lega, separuh waspada. Ia tahu Abu Nawas bukan ulama dalam artian konvensional, tapi akalnya setajam pedang Damaskus. Kau berani menertawakan kebuntuan para ulamaku? Abu Nawas membungkuk takzim. Namun senyum nakal tak lepas dari wajahnya. Hamba tidak menertawakan mereka, Paduka. Hamba hanya tersenyum melihat betapa rumitnya manusia berpikir. Padahal kebenaran seringkali tergeletak telanjang di depan mata, menunggu untuk dilihat. Ia berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Langkahnya santai, seolah ia sedang berjalan di taman rumahnya sendiri, bukan di hadapan penguasa terkuat di dunia Islam. Ia berhenti tepat di depan sang pendeta, lalu menatapnya dengan hormat. Tuan pendeta yang bijaksana. Sapa Abu Nawas? Pertanyaan Tuan sungguh brilian. Tuan menginginkan bukti yang nyata, bukan? Bukti yang bisa dilihat mata disiumdang dan dipahami akal, bahwa babi itu memang tidak layak bagi tubuh manusia. Sang pendeta mengangguk perlahan, sedikit skeptis melihat penampilan Abu Nawas yang lebih mirip penyair jalanan daripada seorang filsuf. Benar, wahai saudaraku, di negeriku, babi adalah santapan lezat dan sumber tenaga. Jika Tuhanmu melarangnya, pasti ada alasan yang lebih dari sekadar ujian ketaatan. Bisakah kau menunjukkannya padaku tanpa membacakan kitabmu? Tentu saja, jawab Abu Nawas cepat. Suaranya lantang agar terdengar oleh Khalifah. Akal adalah anugerah Tuhan yang suma-suma kita miliki, baik Muslim maupun Nasrani. Maka hamba akan menjawab tantangan Paduka, Khalifah. Kau punya jawabannya sekarang, Abu Nawas? Desak Harun al-Rashid. Tidak sabar, ingin melihat wajah pendeta itu terpuaskan. Abu Nawas menggeleng pelan. Ia mengangkat 3 jari tangannya ke udara. Ilmu pengetahuan membutuhkan proses. Paduka, kebenaran tidak bisa dipaksakan hadir dalam sekejap mata, seperti menyulap kelinci. Hamba menerima tantangan ini, tetapi hamba meminta waktu. Waktu? Tanya sang pendeta. Alisnya terangkat. Apakah kau perlu mencari alasan yang dibuat-buat? Bukan, Tuan, sangga Abu Nawas dengan tenang. Hamba perlu menyiapkan panggung pembuktiannya. Hamba meminta waktu 3 hari, tidak kurang, tidak lebih. Izinkan hamba mempersiapkan sebuah demonstrasi kecil yang akan menjawab keraguan Tuan selamanya. Hamba tidak akan berdebat dengan lidah, karena lidah bisa berbohong dan berbelit. Hamba akan membiarkan alam yang berbicara kepada Tuan. Khalifah menatap Abu Nawas tajam, mencari keraguan di mata penyair itu. Namun yang ia temukan hanyalah keyakinan yang kokoh. Harun al-Rashid tahu, Abu Nawas mungkin sering bertingkah gila, tapi ia tidak pernah gagal dalam memberikan pelajaran. 3 hari, putus Khalifah dengan suara menggelegar. Kami berikan kau waktu 3 hari, Abu Nawas. Namun ingat, jika pada hari ketiga kau datang hanya dengan lelucon kosong dan mempermalukan kami di hadapan tamu terhormat ini, maka bukan hadiah yang kau dapat, melainkan hukuman kurungan. Abu Nawas tersenyum lebar, membungkuk sekali lagi. Hamba pertaruhkan leher hamba untuk kebenaran akal sehat ini, Paduka. Ia kemudian menoleh pada sang pendeta. Bersabarlah 3 hari, Tuan, dan siapkanlah diri Tuan untuk melihat watak asli
dari apa yang Tuan makan. Dengan kata-kata misterius itu, Abu Nawas memohon diri. Ia membalikkan badan dan melangkah keluar balairung dengan langkah yang ringan. Jubahnya berkibar pelan saat ia melewati pintu gerbang raksasa, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi dengungan spekulasi. Para ulama berbisik-bisik, meragukan kemampuan si penyair gila. Sang pendeta tampak merenung, mencoba menebak teka-teki apa yang akan dibawa oleh pria nyentrik itu. Sementara Khalifah Harun al-Rasyid menyandarkan punggungnya kembali. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menikmati antisipasi akan pertunjukan akal yang akan segera digelar. 3 hari terasa akan sangat lama bagi mereka yang menunggu. Namun bagi Abu Nawas itu adalah waktu yang tepat untuk membiarkan kelaparan dan naluri alamiah bekerja. Mentari Baghdad merangkak naik menuju puncak cakrawala, mengirimkan pilar-pilar cahaya yang menembus sela-sela jendela bermotif arabesk di aula agung istana. Debu-debu halus menari di dalam sorotan cahaya itu, seolah menjadi satu-satunya hal yang berani bergerak bebas di tengah ketegangan yang mencekam. 3 hari telah berlalu, waktu yang dijanjikan telah habis, dan keheningan di ruang sidang Khalifah Harun al-Rasyid terasa jauh lebih berat daripada bata beta pualam yang menyangga atapnya. Wangi gaharu dan minyak mawar yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan bagi para ulama istana. Mereka duduk berjejer, menundukkan kepala atau saling berbisik dengan nada cemas. Sesekali melirik ke arah pintu gerbang raksasa yang masih tertutup rapat. Di sisi lain, delegasi tamu dari negeri jauh tampak jauh lebih santai. Sang pendeta, tokoh sentral dari perdebatan ini, duduk dengan ketenangan seorang pria yang yakin bahwa logika ada di pihaknya. Jemarinya yang keriput namun kokoh menggatuk getak sandaran kursi kayu eboni secara berirama, sebuah sinyal kesabaran yang tersirat. Ia tidak datang untuk mempermalukan Islam, namun pertanyaan sederhananya tentang babi mengapa Tuhan menciptakan makhluk itu, jika hanya untuk dinajiskan, telah menciptakan lubang argumentasi yang belum mampu ditambal oleh siapapun di ruangan itu. Khalifah Harun al-Rasyid sendiri duduk di singgasananya, namun postur tubuhnya tidak serileks biasanya. Matanya yang tajam menatap pintu. Ia menyukai Abu Nawas. Ia mengagumi kecerdikan penyair itu, tetapi mempertaruhkan reputasi teologis istana di tangan seorang pria yang seringkali dianggap badut adalah perjudian besar. Apakah dia akan datang, wahai Amirul Mukminin? Bisik Wazir Agung Ja'far yang berdiri di samping singgasana. Matahari sudah hampir tergelincir. Jika Abu Nawas tidak muncul, kita harus menyiapkan jawaban diplomatik untuk Tuan Pendeta. Khalifah mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat untuk menunggu. Abu Nawas tidak pernah ingkar pada tantangan yang menggelitik akalnya. Ja'far, keterlambatan baginya hanyalah bagian dari pementasan. Tepat saat kata-kata itu terucap, suara gerit engsel pintu utama yang berat memecah keheningan. Semua kepala serentak menoleh. Namun, yang masuk bukanlah sosok Abu Nawas yang membawa tumpukan kitab tebal atau gulungan manuskrip kuno. Sebaliknya, 2 orang pelayan istana yang tampak kepayahan menyeret masuk 2 buah benda besar yang tertutup kain goni kasar. Di belakang mereka, melangkah dengan santai, adalah Abu Nawas. Ia mengenakan jubah sederhananya yang agak lusuh, kontras dengan kemewahan sutra para pejabat istana. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda beban pikiran, terjenaka di matanya, yang membuat para ulama semakin gelisah. Ampun beribu ampun, Paduka yang mulia. Abu Nawas membungkuk takzim. Suaranya menggema di aula yang luas. Persiapan untuk kuliah hari ini membutuhkan sedikit logistik fisik. Sang pendeta menegakkan punggungnya, matanya menyipit penuh minat. Tuan Abu Nawas sapanya dengan sopan santun yang terjaga. Saya mengharapkan argumen filosofis atau dalil yang belum pernah saya dengar. Namun Anda datang membawa muatan seperti seorang pedagang pasar. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berbalik menatap sang pendeta. Tuan pendeta yang terhormat, Anda meminta bukti yang bisa diterima oleh akal, bukan? Dalil agama kami adalah kebenaran mutlak bagi kami. Tetapi bagi Anda,
itu hanyalah teks. Maka, saya tidak membawa teks. Saya membawa kenyataan. Dengan tepukan tangan yang dramatis, Abu Nawas memerintahkan para pelayan untuk menarik kain penutup benda yang mereka bawa. Hah! Seruan kaget dan gumaman jijik seketika meledak di ruangan itu. Di hadapan majelis yang terhormat, di atas lantai marmer yang suci, berdiri 2 buah kandang kayu yang cukup besar. Di kandang sebelah kanan, berdiri seekor kambing jantan yang gagah, bulunya putih bersih. Tanduknya melengkung simetris, dan matanya jernih, memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu yang polos. Hewan itu mengembik pelan, suara yang akrab dan menenangkan bagi penduduk padang pasir. Namun, perhatian semua orang tersedot pada kandang di sebelah kiri. Di sana, mendengus dan menggaruk-garuk lantai kandang dengan kukunya, adalah seekor babi gemuk berwarna merah muda kemerahan. Moncongnya basah, matanya kecil dan liar. Keberadaan hewan yang dianggap najis mughalazah di dalam istana khalifah adalah sebuah skandal yang tak terbayangkan. Beberapa ulama sepuh bahkan menutup hidung mereka dengan ujung serban. Wajah mereka memerah, antara marah dan malu. Abu Nawas, tegur salah seorang ulama dengan suara bergetar. Apa artinya? Ini, kau menodai majelis ilmu ini dengan membawa binatang. Khalifah Harun al-Rashid mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membungkam protes yang mulai riuh. Meskipun alisnya berkerut, rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada ketersinggungannya. Biarkan dia, Syekh. Kita meminta bukti empiris. Silakan lanjutkan, Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk terima kasih. Ia berjalan, mendekati kedua kandang itu, berdiri tepat di tengah-tengahnya, seperti seorang wasit. Tuan Pendeta, Abu Nawas memulai. Suaranya menjadi serius. Anda bertanya, mengapa kami mengharamkan babi, padahal ia juga ciptaan Tuhan? Sama seperti kambing ini. Anda berkata bahwa di mata Tuhan, semua ciptaan adalah baik adanya. Mari kita uji tesis tersebut dengan melihat fitrah sifat bawaan dari kedua makhluk ini. Sang pendeta mengangguk perlahan. Matanya tak lepas dari kedua hewan itu. Saya mendengarkan. Tapi sejauh ini, saya hanya melihat 2 hewan ternak yang sedang bingung. Kesabaran adalah kunci ilmu, sahut Abu Nawas. Ia kemudian menepuk tangan lagi. Dari pintu samping, masuklah pelayan lain membawa 2 nampan perak besar. Namun isi nampan itu bukanlah hidangan bagi manusia. Abu Nawas mengambil nampan pertama. Di atasnya terhampar biji-bijian gandum pilihan yang berwarna keemasan, jagung segar yang masih manis, serta sayuran hijau yang masih berembun. Aroma segar dari pakan ternak berkualitas tinggi itu tercium samar-samar. Langkah pertama, ujar Abu Nawas lantang, layaknya seorang dosen yang sedang mengajar anatomi. Saya akan memberikan perlakuan yang sama, adil, dan setara kepada kedua makhluk Tuhan ini. Tidak ada diskriminasi. Ia meletakkan sebagian pakan segar dan bersih itu ke dalam wadah makan di kandang kambing. Kambing itu, yang sedari tadi sudah mencium aroma makanan, segera mendekat. Dengan tenang, namun lahap, kambing itu mulai mengunyah sayuran hijau tersebut. Suara kriuk-kriuk renyah terdengar saat gigi hewan itu melumat batang sayur yang segar. Kemudian, Abu Nawas beralih ke kandang babi. Ia menuangkan sisa pakan berkualitas tinggi gandum terbaik dan sayuran segar ke hadapan si babi. Reaksi babi itu tidak jauh berbeda. Melihat makanan berlimpah di depannya, babi itu mendengus antusias. Ia menyerbu tumpukan sayuran dan biji-bijian itu, melahapnya dengan rakus. Mulutnya terbuka lebar, mengunyah dengan suara cecap yang nyaring. Dalam sekejap, babi itu membenamkan moncongnya ke dalam tumpukan makanan bersih itu, menikmati rezeki yang diberikan padanya. Ruangan kembali hening. Para hadirin saling pandang dengan bingung. Tidak ada yang aneh, tidak ada keajaiban. Kedua hewan itu makan dengan lahap. Sang pendeta tertawa kecil. Suara tawanya memantul di dinding aula. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, merasa di atas angin. Abu Nawas yang cerdik, katanya dengan nada sedikit mengejek, namun ramah. Demonstrasimu justru memperkuat argumenku. Lihatlah, babi itu memakan gandum dan sayuran
yang sama dengan kambing. Ia menyukai kebersihan. Ia menikmati rezeki Tuhan yang baik. Jika ia memakan makanan yang halal dan bersih, bukankah daging yang tumbuh di tubuhnya juga berasal dari zat yang bersih? Di mana letak kenajisannya? Para ulama istana semakin gelisah. Keringat dingin mulai menetes di pelipis mereka. Argumen pendeta itu terasa masuk akal secara visual. Jika inputnya bersih, mengapa outputnya? Dagingnya haram. Mereka memandang Abu Nawas dengan tatapan menuntut. Berharap penyair itu tidak baru saja melakukan blunder fatal yang akan mempermalukan iman mereka. Argumen pendeta itu kuat. Abu Nawas, kedua hewan itu tampak somasima menikmati makanan yang suci. Apa pembelaanmu? Abu Nawas tidak tampak gentar sedikitpun. Malah, senyum di bibirnya semakin lebar. Seolah-olah ia baru saja menggiring lawan bicaranya masuk ke dalam perangkap yang tak terlihat. Ia membiarkan babi dan kambing itu menyelesaikan suapan terakhir mereka. Membiarkan asumsi di kepala semua orang mengeras bahwa kedua hewan itu setara. Benar sekali, Tuan Pendeta. Benar sekali, Paduka. Jawab Abu Nawas dengan nada tenang yang menghanyutkan. Secara kasat mata, saat diberikan kebaikan, keduanya menerima kebaikan. Saat diberikan yang halal, keduanya memakan yang halal. Jika eksperimen kita berhenti di sini, maka Tuan Pendeta lah pemenangnya. Ia berjalan mondar-mundir di depan kedua kandang itu, langkahnya pelan dan terukur. Namun, hakikat sejati dari sebuah makhluk tidak teruji saat ia berada dalam kondisi ideal. Watak asli atau fitrah baru akan muncul ketika mereka dihadapkan pada pilihan. Saat ini, mereka tidak memiliki pilihan selain makanan bersih ini. Abu Nawas berhenti melangkah, lalu menatap langsung ke mata sang pendeta. Tatapannya tajam, menusuk, namun tetap jenaka. Tuan Pendeta bertanya, mengapa Islam mengharamkan babi? Jawabannya bukan pada apa yang kita berikan kepada mereka, melainkan pada apa yang mereka pilih. Ketika naluri purba mereka berbicara, Abu Nawas menoleh ke arah pelayan di pintu samping dan memberikan isyarat tangan yang berbeda. Isyarat yang tegas. Sekarang, kata Abu Nawas, suaranya merendah namun penuh penekanan. Mari kita lihat siapa mereka sebenarnya. Suasana di aula berubah. Rasa penasaran yang tadi bercampur dengan keraguan, kini bermetamorfosis menjadi antisipasi murni. Semua orang tahu bahwa babak pertama tadi hanyalah sebuah pengantar. Pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan Abu Nawas, sang dalang dari teater logika ini, berdiri tegak di antara dua makhluk itu, siap menyingkap tabir yang selama ini menjadi perdebatan. Senyum tipis masih tersungging di bibir sang pendeta tamu. Ia melirik ke arah Khalifah Harun al-Rasyid dengan tatapan yang menyiratkan kepuasan halus. Babak pertama demonstrasi ini tampaknya justru mendukung argumennya bahwa di mata Tuhan, semua hewan membutuhkan rezeki yang sama, memakan hasil bumi yang sama, dan menikmati berkat alam yang serupa. Sayuran segar dan biji-bijian gandum yang baru saja dilahap habis oleh kambing maupun babi itu seolah menjadi bukti kesetaraan biologis mereka. Namun, Abu Nawas belum selesai. Sosok yang kerap dianggap badut itu kini berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya tidak lagi memancarkan kejenakaan, melainkan keseriusan seorang ilmuwan yang sedang menguji hipotesis fatal. Ia menepuk tangannya 2 kali. Sebuah isyarat yang tajam memecah kasek-kusek para hadirin. Tahap selanjutnya, ujar Abu Nawas, pelan namun terdengar jelas hingga ke sudut ruangan yang paling jauh, adalah ujian hakikat. Dari pintu samping, 2 orang pelayan bertubuh kekar masuk dengan langkah berat. Mereka tidak membawa nampan perak berisi bobohan atau poci emas berisi anggur seperti biasanya. Kali ini, mereka memikul 2 buah bak kayu tua yang permukaannya tampak lembab dan kusam. Bahkan, sebelum mereka mencapai tengah ruangan, atmosfer di balairung megah itu berubah drastis. Aroma harum minyak kasturi dan pembakaran kayu gaharu yang semula mendominasi ruangan istana seketika terusir paksa. Udara tiba-tiba terasa tebal dan menyesakkan. Bau busuk yang tajam, anyir, dan menyengat
mulai merambat masuk ke rongga hidung setiap orang yang hadir. Itu adalah bau kematian dan pembusukan, campuran antara aroma bangkai hewan pengerat yang telah mati berhari-hari, sisa-sisa jeroan ikan yang mulai melendir, serta kotoran limbah dapur yang telah berfermentasi menjadi lumpur hitam yang menjijikkan. Wajah Khalifah Harun al-Rashid berkerut. Ia segera menutupi hidungnya dengan lengan jubah sutranya yang wangi. "Abu Nawas," serunya tertahan di balik kain, "apa yang kau bawa ke hadapanku ini? Baunya sungguh biadab." "Ampun beribu ampun, Paduka," jawab Abu Nawas tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada dua kandang hewan tersebut. Kebenaran kadang memang berbau tidak sedap, namun ia harus tetap diungkap. Sang pendeta yang duduk tak jauh dari kandang tampak paling menderita. Wajahnya yang putih kemerahan kini memucat. Tangannya mirobe-roba mencari sapu tangan untuk menahan serangan bau yang membuat perut mual itu. Rasa percaya dirinya yang tadi melambung kini mulai terusik oleh firasat buruk. Abu Nawas memberi isyarat kepada pelayan, "Letakkan di depan kambing itu terlebih dahulu." Pelayan pertama menumpahkan isi bak kayu itu di hadapan si kambing putih. Tumpukan limbah basah berwarna kehitaman, dengan lalat yang mulai berdengung di sekitarnya, kini menggunung tepat di depan hidung hewan itu. Di antara tumpukan itu, terlihat jelas bangkai tikus kecil yang perutnya sudah terburai. Reaksi si kambing terjadi seketika. Hewan itu, yang tadinya tenang, mengunyah sisa rumput, tiba-tiba tersentak mundur. Kakinya menghentak lantai kandang dengan gelisah. Ia mengembik keras, suara yang terdengar penuh protes dan ketidaknyamanan. Lehernya ditarik sejauh mungkin ke belakang, menempel pada dinding kandang yang paling jauh dari tumpukan sampah itu. Matanya membelalak dan tubuhnya gemetar halus. Bahkan ketika Abu Nawas mencoba mendorong sedikit tumpukan sampah itu mendekat dengan tongkat, si kambing melompat ke sisi lain, seolah tumpukan itu adalah api yang membakar. Naluri alamiahnya sebagai herbivora yang bersih menolak keras kehadiran benda-benda najis itu. Ia memilih lapar daripada harus menyentuh kotoran tersebut. Hening menyelimuti ruangan, hanya terganggu oleh suara embikan kambing yang merana dan dengungan lalat. Para ulama dan cendekiawan saling berpandangan, mengangguk-angguk kecil. Mereka mulai memahami arah permainan ini. "Lihatlah," bisik seorang menteri kepada rekannya. "Kambing itu memiliki harga diri. Ia tahu apa yang pantas masuk ke dalam tubuhnya." Abu Nawas tidak berkomentar. Ia hanya menunjuk ke kandang sebelah. "Sekarang, berikan porsi yang sama kepada tetangganya." Pelayan kedua melangkah maju menuju kandang babi. Hewan itu sedari tadi sudah terlihat gelisah, namun bukan kegelisahan karena takut. Hidungnya yang basah dan datar itu kembang kempis dengan cepat, mengendus udara dengan antusiasme yang membingungkan. Suara dengusan kasar terdengar berulang-ulang. Grog, seolah ia sedang mencium aroma hidangan pesta yang paling lezat. Begitu tumpukan sampah busuk, bangkai, dan kotoran itu ditumpahkan ke lantai kandang, apa yang terjadi selanjutnya membuat sebagian besar hadirin memalingkan wajah karena rasa jijik yang tak tertahankan. Tanpa keraguan sedetik pun, tanpa inspeksi, dan tanpa rasa waspada, babi itu langsung menerjang tumpukan najis tersebut. Ia tidak sekadar memakannya, ia menyerbunya dengan kegembiraan yang mengerikan. Moncongnya yang kuat itu membenam dalam-dalam ke tengah tumpukan sampah, mengaduk-aduk lumpur kotoran untuk mencari potongan yang paling busuk. Terdengar suara kecipak basah yang nyaring saat rahangnya melumat bangkai tikus dan sisa jeroan busuk itu. Krop, thruk-up. Suara itu menggema di keheningan balairung. Sebuah simfoni kerakusan yang purba. Babi itu melahap kotoran tersebut dengan nafsu yang jauh lebih besar dibandingkan saat ia memakan sayuran segar tadi. Ekornya yang kecil melingkar dan bergoyang-goyang dengan cepat, tanda kepuasan yang luar biasa. Ia bahkan menggenjek makanannya, berguling sedikit di atasnya, membiarkan tubuhnya berlumuran lendir bau sebelum kembali memasukkan kotoran itu ke dalam mulutnya. Sang pendeta terbelalak, matanya seakan tak percaya melihat pemandangan di depannya. Ia menahan napas
bukan hanya karena baunya, tetapi karena guncangan batin melihat realitas yang begitu telanjang. Argumen teologisis yang telah ia susun rapi di kepalanya tentang kesucian semua ciptaan tiba-tiba terasa goyah di hadapan demonstrasi biologis yang brutal ini. Ia melihat bagaimana babi itu sioliula dirancang untuk menikmati kekotoran. Bagaimana hewan itu merayakan najis, yang bagi makhluk lain adalah sumber penyakit. Khalifah Harun al-Rashid, meskipun masih menutup hidungnya, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya menyipit, mengamati perbedaan kontras yang begitu tajam antara dua kandang yang berdampingan itu. Di satu sisi, ada kambing yang meringkuk di sudut, menjaga kesucian dirinya. Di sisi lain, ada pesta pora di atas tumpukan bangkai. Abu Nawas berdiri di tengga-tengga kedua kandang itu, tidak terpengaruh oleh bau maupun pemandangan yang menjijikkan. Ia membiarkan momen itu meresap ke dalam benak setiap orang. Ia membiarkan suara kunyahan babi yang rakus dan aroma busuk itu menjadi argumen yang berbicara sendiri tanpa kata-kata. Pelayan istana yang berdiri di dekat pilar tampak menahan muntah melihat babi itu. Kini mulai memakan kotoran yang baru saja dikeluarkan oleh dirinya sendiri, bercampur dengan sampah yang ada. Siklus kotoran memakan kotoran, sebuah pemandangan yang meruntuhkan segala citra tentang sumber rezeki yang baik. Sang pendeta menelan ludah dengan susah payah. Ia menatap Abu Nawas, lalu menatap babi itu kembali. Ada pergulatan batin yang hebat di balik matanya yang biru. Logikanya sebagai seorang intelektual sedang dipaksa untuk mengakui fakta empiris yang tersaji. Ini bukan sekadar tentang boleh atau tidak boleh. Menurut dalil, ini adalah tentang nature watak dasar sang hewan. Ruangan itu kini terasa sangat sempit oleh desakan realitas yang tak terbantahkan. Tidak ada debat, tidak ada kutipan ayat, tidak ada filsafat yang rumit. Hanya ada satu fakta yang terpampang nyata di atas lantai marmer istana. Satu hewan memilih kebersihan, sementara yang lain memilih kekotoran sebagai kenikmatan tertingginya. Abu Nawas, dengan ketenangannya yang mematikan, telah mengubah lantai istana menjadi laboratorium pembuktian yang membungkam 1000 bantahan. Aroma busuk yang menyengat kini menguasai ruang balairung istana yang biasanya harum oleh wewangian gaharu dan mawar. Bau itu begitu tajam, menusuk hidung. Campuran anyir darah dari bangkai hewan kecil dan aroma amonia yang menyengat dari kotoran basah. Para wazir, ulama dan tamu kehormatan tampak gelisah di tempat duduk mereka. Beberapa dari mereka menutup hidung dengan ujung serban atau sapu tangan sutra, berusaha memblokir serangan bau yang tak sopan itu. Sementara mata mereka terpaku pada pemandangan di tengah ruangan. Suara kecipak basah dari mulut babi yang sedang berpesta itu menjadi satu-satunya suara yang terdengar dominan di keheningan yang mencekam. Hewan itu, dengan moncongnya yang berlepotan noda hitam dan coklat, mendengus puas, mengunyah sisa-sisa limbah dengan kenikmatan yang ganjil. Sebaliknya, di kandang sebelah, kambing itu berdiri memojok, menempelkan tubuhnya sejauh mungkin ke dinding kayu. Seolah-olah bau dari kandang sebelahnya pun melukai harga dirinya. Abu Nawas berdiri di antara dua kandang itu. Ia tidak menutup hidungnya. Ia membiarkan realitas bau itu menjadi bagian dari panggung teaternya. Wajahnya tenang, matanya menyapu seluruh ruangan, menangkap setiap ekspresi jijik dan terkejut yang terlukis di wajah para hadirin. Ia tahu, momen visual ini sudah cukup kuat, namun ia harus menguncinya dengan kata-kata. Ia harus mengubah rasa jijik fisik ini menjadi pemahaman intelektual. Perlahan, Abu Nawas melangkah maju, mendekati singgasana Khalifah Harun al-Rashid dan kursi kehormatan tempat sang pendeta duduk. Langkahnya mantap, jubahnya berdesir pelan di atas lantai marmer. Ia berhenti tepat di titik di mana ia bisa menatap mata sang pendeta dan khalifah secara bergantian. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah menghimpun seluruh atensi ruangan itu ke dalam dirinya. Wahai paduka yang mulia dan tuan pendeta yang bijaksana, suara Abu Nawas memecah keheningan. Nadanya tidak tinggi melengking,
melainkan rendah dan berwibawa. Sebuah intonasi yang memaksa orang untuk mencondongkan tubuh agar dapat mendengar dengan jelas. Apa yang baru saja kita saksikan bukanlah sekadar tontonan hewan makan. Ini adalah sebuah cermin kejujuran alam semesta. Abu Nawas berbalik sedikit, menunjuk dengan tangan terbuka ke arah kambing yang masih terlihat gelisah. "Lihatlah kambing itu," katanya. Suaranya melembut penuh apresiasi. Tuan Pendeta bertanya, "Mengapa kami menghalalkan hewan seperti dia?" Perhatikan nalurinya. Ketika disuguhi sampah dan kotoran, tubuhnya menolak. Ia mundur. Ia memiliki mekanisme pertahanan alamiah, sebuah fitrah yang menjaga kesucian dirinya. Ia hanya menerima apa yang baik, biji-bijian, rumput segar, sesuatu yang bersih. Ia selektif. Ia tahu mana yang layak menjadi bagian dari daging dan darahnya. Kemudian, tangan Abu Nawas beralih, menunjuk kandang sebelah. Gerakannya menjadi lebih tegas, hampir menuduh. Di sana, babi itu baru saja menyelesaikan santapannya yang mengerikan. Dan kini, menggendes-endes lantai kandang, mencari sisa-sisa kotoran lainnya. Dan lihatlah tetangganya. Lanjut Abu Nawas. Suaranya kini terdengar lebih tajam, menembus keraguan. Makhluk ini tidak memiliki filter itu. Ia tidak memiliki rasa jijik. Bagi babi, kotoran, bangkai, bahkan limbah dari tubuhnya sendiri adalah santapan lezat. Ia menyambut najis dengan riang gembira. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan. Ia adalah konsumen segala hal yang telah membusuk. Abu Nawas kembali menghadap sang pendeta. Ia menatap leket-leket ke dalam mata tamu asing itu, mencoba menjembatani jurang perbedaan keyakinan dengan jembatan logika murni. Ia melihat kerutan di dahi sang pendeta, tanda bahwa pikiran pria itu sedang bekerja keras memproses apa yang dilihatnya. Tuan Pendeta bertanya tentang dalil, tentang alasan logis, ujar Abu Nawas, kini melangkah lebih dekat, seolah mengajak bicara empat mata, meski seluruh istana menyimak. Bukti mengapa babi itu haram dan najis dalam ajaran kami telah terpampang nyata di hadapan kita, tanpa perlu membuka satu lembar kitab pun. Pengharaman ini bukan sekadar larangan suwenang-wenang dari Tuhan untuk membatasi kenikmatan manusia. Bukan. Abu Nawas menggelengkan kepalanya pelan, memberikan jeda dramatis. Larangan ini adalah bentuk perlindungan. Logika akal sehat kita harus bertanya, jika seekor makhluk membangun sel-sel tubuhnya, membentuk daging yang membungkus tulangnya, dan mengalirkan darah di venanya dari sumber makanan yang berupa kotoran dan bangkai busuk. Lantas, apakah pantas daging semacam itu menjadi sumber gizi bagi manusia? Ia mengangkat kedua tangannya. Telapak tangan menghadap ke atas. Sebuah gestur universal menuntut jawaban rasional. Manusia adalah makhluk mulia. Tuan, kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan, baik jiwa maupun raga. Kita adalah apa yang kita makan. Bagaimana mungkin kita memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang secara naluriah dan biologis adalah penampung kotoran? Babi itu haram bukan karena Tuhan membencinya, tetapi karena fitrah babi itu sendiri yang bertentangan dengan fitrah kesucian manusia. Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan argumennya meresap. Ia bisa melihat beberapa cendekiawan istana mengangguk-angguk kecil. Mereka yang tadinya bingung mencari dalil teks, kini merasa tercerahkan oleh analogi visual dan biologis yang disajikan Abu Nawas. Argumen ini melampaui teologi. Ini adalah masalah sanitasi spiritual dan fisik. Kambing itu, Abu Nawas kembali menunjuk sekilas, menolak kotoran bukan karena dia diajari syariat, melainkan karena begitulah desain penciptaannya. Ia bersih secara intrinsik, sementara babi, ia menyukai kotoran bukan karena ia jahat, tapi karena begitulah desain penciptaannya. Ia adalah pembersih alam, pengurai limbah, dan tempat bagi pengurai limbah bukanlah di dalam perut manusia. Abu Nawas menurunkan tangannya. Postur tubuhnya rileks, namun tetap memancarkan aura kemenangan intelektual. Ia tidak menyerang agama sang pendeta.
Ia tidak merendahkan kebiasaan negeri lain. Ia hanya menyajikan fakta empiris yang tak terbantahkan. Perilaku hewan itu sendiri. Jadi, Tuan Pendeta yang terhormat, Abu Nawas menutup penjelasannya dengan senyum tipis yang penuh hormat, namun tegas. Inilah jawaban dari akal sehat kami. Kami tidak memakannya. Karena kami menghormati tubuh kami sendiri. Kami memilih untuk tidak menyatukan daging kami dengan daging yang tumbuh dari pesta kotoran. Angin berhembus pelan melalui celah jendela tinggi istana. Sedikit menyamarkan bau busuk yang tadi begitu pekat. Seolah alam pun setuju untuk membersihkan udara setelah kebenaran terungkap. Abu Nawas mundur selangkah, menundukkan kepala sedikit kepada khalifah, lalu kepada pendeta, menandakan bahwa presentasinya telah usai. Kata-katanya menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan, menanti respon dari mereka yang mendengarnya. Keheningan yang menyelimuti balairung istana begitu pekat, seolah waktu itu sendiri menahan napas, enggan mengganggu momen kebenaran yang baru saja terungkap. Aroma busuk yang menguar dari sisa kotoran di kandang babi masih menusuk hidung, berbaur ganjil dengan wangi gaharu dan minyak kasturi yang biasanya mendominasi ruangan megah itu. Namun, tidak ada satupun dari hadirin para menteri, ulama, hingga pelayan yang berani bergerak atau menutup hidung secara menyolok. Semua mata tertuju pada satu titik. Wajah sang pendeta, tamu agung dari negeri barat itu, berdiri kaku. Matanya yang biasanya tajam penuh selidik teologisis, kini meredup. Tenggelam dalam perenungan yang sangat dalam. Ia menatap nanar ke arah dua kandang tersebut. Di sebelah kiri, kambing itu berdiri dengan anggun, sedikit menjauh dari tumpukan sampah, seolah memiliki harga diri yang terluka hanya dengan berada di dekatnya. Di sebelah kanan, babi itu masih asyik mengais sisa kotoran dengan moncongnya yang basah. Mendengus puas, tanpa memedulikan tatapan jijik, ratusan pasang mata yang mengarah padanya. Perlahan, sang pendeta menghela napas panjang. Udara yang ia hirup berat, bukan hanya karena bau, tetapi karena beban pembuktian yang baru saja menghantam logika yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia melangkah maju, mendekati Abu Nawas yang berdiri santai dengan senyum tipis yang tak bisa ditebak. "Tuan Abu!" Suara sang pendeta terdengar parau, memecah kesunyian. Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Aku datang ke Baghdad dengan membawa berlembar-lembar naskah kuno, argumen filosofis, dan dalil-dalil suci untuk menantang keyakinan kalian. Aku mengharapkan perdebatan tentang tafsir, tentang sejarah, atau tentang metafora surgawi." Pendeta itu menunjuk ke arah kandang babi dengan tangan yang sedikit gemetar. "Namun, engkau tidak memberiku satupun ayat. Engkau tidak membacakan syair Arab yang rumit. Engkau justru menampar kesadaranku dengan realitas yang paling kasar, paling bau, namun paling jujur." Abu Nawas sedikit membungkuk, gestur kerendahan hati yang dibalut kepercayaan diri. "Kebenaran, Tuan Pendeta yang mulia, terkadang tidak bersembunyi di balik tinta emas di atas kertas, melainkan terpampang di atas tanah yang kita pijak. Akal sehat adalah anugerah Tuhan yang seringkali mendahului dalil." Sang pendeta mengangguk pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum kekaguman yang tulus. Rasa skeptis yang ia bawa sejak hari pertama kedatangannya kini luruh. "Di negeriku, babi adalah santapan raja-raja. Kami memasaknya dengan rempah terbaik, menghidangkannya di meja perak. Namun, melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana hewan itu berpesta di atas kotorannya sendiri. Sementara kambing yang sederhana itu menolaknya." Ia menggelengkan kepala, seolah mengusir bayangan jamuan makan malam di tanah kelahirannya. Sulit bagi akalku untuk membantah bahwa ada kekeruhan mendasar dalam daging makhluk yang memakan najis dengan sukacita. Suasana tegang yang mencengkeram istana perlahan mencair. Para ulama yang sebelumnya berkeringat dingin karena takut gagal menjawab tantangan, kini mulai bernapas lega. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa pendekatan Abu Nawas telah menyelamatkan wajah mereka semua. Tiba-tiba, tawa menggelegar memecah sisa-sisa ketegangan. "Hahaha, luar biasa, benar-benar luar biasa." Khalifah Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya.
Jubah kebesarannya berdesir agung saat ia menuruni tangga podium. Wajah sang penguasa Baghdad itu berseri-seri. Matanya berbinar penuh kebanggaan. Ia berjalan menghampiri Abu Nawas dan menepuk bahu penyair itu dengan keras. Sebuah tanda keakraban yang jarang diberikan kepada rakyat biasa. "Abu Nawas!" seru Khalifah. Suaranya bergema memantul di dinding-dinding marmer. "Sekali lagi engkau membuktikan bahwa di balik tingkahmu yang sering membuatku pusing, tersimpan mutiara hikmah yang cemerlang. Kau tidak hanya menyelamatkan kehormatan agama kita di hadapan tamu terhormat ini, tetapi kau melakukannya dengan cara yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun di ruangan ini." Khalifah kemudian menoleh kepada bendahara istana yang berdiri di sudut. "Bawakan hadiahnya, berikan Abu Nawas 1000 dinar emas dan jubah kehormatan dari sutra terbaik." Sorak-sorai membahana di ruangan itu. Namun, Abu Nawas justru tampak tenang. Ia menerima puji-pujian itu dengan senyum jenaka yang khas. "Ampun Baginda," katanya sambil melirik ke arah babi yang kini sudah kenyang dan tertidur di atas kotoran. Sebenarnya hamba hanya merasa kasihan pada babi itu. Ia jujur pada dirinya sendiri. Menjadi kotor, karena memang itulah kodratnya. Manusialah yang seringkali lebih membingungkan. Memakan yang kotor, tapi berharap menjadi bersih. Kata-kata itu, meski terdengar ringan, menyisipkan sindiran halus yang membuat sang pendeta tersenyum makin lebar. Ia melangkah mendekati Khalifah dan Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dengan takzim yang jauh lebih dalam daripada saat ia pertama kali datang. "Khalifah yang agung," ucap sang pendeta. Suaranya tenang, namun bertenaga. "Meskipun keyakinanku tidak berubah, ku tetap seorang hamba Kristus dan akan kembali ke negeriku sebagai seorang Nasrani. Namun, aku pulang dengan membawa harta yang lebih berharga daripada emas atau permata." Ia menatap Abu Nawas lekat-lekat. "Aku pulang dengan pemahaman baru, bahwa Tuhan meletakkan tanda-tanda kebesaran Ia dan hukum-hukumnya bukan hanya di langit, tapi juga pada naluri makhluk-makhluknya. Apa yang haram bagi kalian, kini aku mengerti. Bukan sekadar larangan buta, melainkan sebuah perlindungan terhadap kebersihan jiwa dan raga yang kalian junjung tinggi." Logika sang badut ini, ia menunjuk Abu Nawas dengan hormat, telah membuka mataku lebih lebar daripada ribuan buku teologi. Khalifah mengangguk bijak. "Itulah indahnya ilmu, Tuan Pendeta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan kita. Kami sangat menghormati kejujuran hati Tuan dalam menerima kebenaran ini." Pertemuan itu berakhir dengan suasana yang hangat. Tidak ada permusuhan, tidak ada perdebatan sengit yang berujung pada kebencian. Sang pendeta berpamitan, menyalami Abu Nawas dengan genggaman erat, seorang sahabat baru. Saat delegasi asing itu melangkah keluar dari gerbang istana, matahari sore Baghdad menyinari mereka dengan cahaya keemasan. Abu Nawas berdiri di sana, memegang kantung berat berisi dinar emas. Ia menatap kepergian sang tamu, lalu beralih menatap kambing di dalam kandang yang kini mengembik pelan. "Nah, kambingku sayang," gumam Abu Nawas pelan. Hanya didengar oleh dirinya sendiri dan hewan itu. "Kau telah berjasa besar. Malam ini, kau tidak akan dijadikan sate. Kau akan kuberi rumput paling hijau di seluruh Baghdad." Ia terkekeh pelan, lalu berjalan pergi, meninggalkan istana. Meninggalkan para ulama yang masih sibuk berdiskusi tentang betapa ilmiahnya pendekatan sang penyair gila itu. Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan kesederhanaannya, sekali lagi telah mengajarkan bahwa kebijaksanaan tertinggi seringkali bersembunyi dalam hal-hal yang paling remeh, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau berpikir.